Salam gila bola. Napoli pada musim 2022-23 membuat kagum banyak orang. Bagaimana bisa sebuah tim yang ditinggal pergi sejumlah pemain bintang dan kini hanya mengandalkan pemain-pemain yang namanya tidak pernah terdengar sebelumnya bisa menjadi calon paling kuat juara Liga Italia, jauh meninggalkan raksasa-raksasa Italia dan Eropa sekalipun. Tetapi sebelum kita melihat kebangkitan Napoli kali ini, kita perlu melihat sejarah awal kebangkitan tim milik Aurelio De Laurentiis ini terlebih dahulu. Terletak di selatan Italia di dekat kota tua Pompei dan tidak jauh dari pantai Amalfi, kota Napoli tidak semewah yang dibayangkan orang. Napoli atau Naples dalam bahasa Inggris terkenal karena kemiskinan, kejahatan, dan tingkat penganggurannya yang sangat tinggi, sehingga sulit bagi sebuah keluarga untuk bisa menikmati kehidupan yang wajar. Inilah alasan mengapa orang Napoli berpaling pada sepak bola sebagai agama mereka dan merupakan salah satu fans sepak bola yang paling fanatik. Sepak bola adalah satu-satunya kegembiraan yang bisa mereka dapatkan untuk melupakan sejenak kepedihan dari kehidupan sehari-hari. Gemuruh di dalam Stadio Diego Armando Maradona sangat menggetarkan, yaitu ketika para fans meneriakkan The Champions di akhir anthem Liga Champions. Sungguh tidak ada tandingannya. Tetapi itu dulu. Sampai dengan beberapa tahun yang lalu belum ada lagi kehebohan sepak bola di kota tersebut sejak masa kejayaan Maradona, Gianfranco Zola, Careca, dan Ciro Ferrara yang membawa klub meraih 2 gelar Liga Italia pada tahun 1987 dan 1990. Evolusi ini dimulai pada tahun 2004 ketika mereka bangkrut dan terdegradasi ke divisi ketiga Liga Italia, di mana seorang produser film kaya raya bernama Aurelio De Laurentiis membeli klub dengan ambisi untuk membawanya kembali ke puncak. Butuh waktu 7 tahun untuk bisa lolos lagi ke Liga Champions, tapi sejak saat itu ada peningkatan yang stabil dan Napoli mulai berani menjadi penantang untuk perebutan trofi Liga Domestik dan menerapkan ciri permainan yang menarik. Terutama sekali sejak mereka dipegang oleh Maurizio Sarri pada tahun 2015 sampai 2018. Sebelum kita lanjutkan bagaimana melepas pemain bintang dan mengandalkan pemain tidak terkenal bisa membawa Napoli ke puncak klasemen, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya agar kami bertambah semangat. Jendela transfer musim panas 2022 dipandang oleh banyak fans Napoli sebagai kekecewaan besar dengan kepergian beberapa pemain bintang seperti Kalidou Koulibaly dan Dries Mertens, selain sang kapten dan pahlawan Napoli Lorenzo Insigne. Para pendukung langsung pesimis melihat masa depan tim kesayangan mereka. Namun Aurelio De Laurentiis dan pelatih saat ini Luciano Spalletti memiliki pemikiran yang berbeda. Rencana mereka sejak awal adalah bertekad tidak akan mendatangkan pemain bintang yang super mahal, termasuk mengabaikan potensi transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Sebaliknya, klub mencari pemain berbakat yang belum terlalu terkenal sambil meningkatkan kualitas permainan dan meningkatkan hasil positif dalam setiap pertandingan yang mereka jalani. Kim Min-jae adalah salah satu contohnya. Menjadi salah satu pemain paling penting di lini pertahanan dan telah membuat lini belakang Napoli semakin solid dan stabil. Dibeli dengan harga hanya 18 juta euro, Kim Min-jae telah menjadi salah satu pemain yang bersinar di Napoli bersama bek tengah Amir Rahmani. Percaya atau tidak, masih banyak yang belum tahu siapa Kim sampai dengan saat ini. Area lini tengah Napoli yang begitu impresif dan dominan telah menjadi ujung tombak momentum kebangkitan luar biasa ini. Gelandang box-to-box berusia 26 tahun Zambo Anguissa hanyalah pemain cadangan di Fulham beberapa tahun yang lalu sampai Napoli mengambil kesempatan untuk meminjamnya. Pemain Kamerun itu telah mengambil kesempatan bermain di Napoli dan membuktikan kehebatannya, menjadi komandan di lapangan tengah serta memberikan dorongan dan energi baik saat bertahan maupun menyerang. Penampilan terbaiknya adalah saat melawan Liverpool di fase grup Liga Champions pada akhir tahun 2022 ketika dia tampak seperti kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Bahkan bisa dikatakan, itu adalah penampilan terbaik Napoli saat mereka tampak seperti mengajari Liverpool cara bermain bola. Kerjasama dari Peter Zielinski, Stanislav Lobotka, dan Tanguy Ndombele membuat Napoli menjadi salah satu tim terbaik di Eropa dan mungkin hanya Manchester City yang bisa menyaingi mereka saat ini. Di depan, di lini serang, Napoli juga tengah berada dalam performa terbaiknya. Bintang muda asal Nigeria, Victor Osimhen, mengubah dirinya menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di Eropa dengan kekuatan, kecepatan, dan penyelesaian yang mematikan.
Tidak ada keraguan bahwa lini serang Napoli membaik secara drastis yang tidak pernah mereka rasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya Giacomo Raspadori yang berbakat dan putra dari Diego Simeone, Giovanni Simeone yang telah mencetak banyak gol di Serie A bersama Hellas Verona pada musim sebelumnya. Namun satu pemain yang paling menonjol sejauh ini adalah Khviza Kvaratskhelia yang disebut sebagai Kvara yang secara sensasional mengemparkan Eropa. Permata yang sebelumnya tidak dikenal ini didatangkan dari klub Georgia Dinamo Batumi dan didatangkan dengan bandrol hanya 10 juta euro saja. Pemain sayap dengan skill yang brilian dan punya kecepatan mengagumkan telah membuat pemain 21 tahun ini dijuluki Messi Georgia. Dia adalah tipe pemain yang membuat Anda rela membayar berapapun untuk bisa menonton aksinya secara langsung. Kvara telah menjadi pemain penentu bagi Napoli untuk bisa bersaing mendapatkan trofi, menjadi bintang dengan banyak gol dan juga assist hanya dalam beberapa pertandingan pertamanya bersama Napoli. Napoli kini benar-benar bersinar di semua lini. Mereka kini berada di puncak klasemen Serie A, 13 poin jauhnya dari Inter Milan pada posisi kedua dan terus melaju di Liga Champions. Acungan jempol jelas harus diberikan kepada Luciano Spalletti, sang pelatih yang mengubah cara bermain Napoli dari era Maurizio Sarri. Mereka masih bermain berbasis penguasaan bola, namun lebih fokus menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Perbedaan yang paling utama di bawah Luciano Spalletti adalah sisi mental pemain yang telah menjadi kendala utama pada tahun-tahun sebelumnya, saat Napoli sering dikenal sebagai tim yang mudah kehabisan tenaga dan terjungkal pada bulan-bulan terakhir. Hal yang sama dapat kita lihat musim lalu ketika mereka tampak hebat mengumpulkan 31 poin dari 11 laga pertama, namun kemudian terjungkal, tertinggal, dan kehilangan semua momentum. Kali ini ada perasaan berbeda dirasakan di Naples. Masih ada pertanyaan tentang kedalaman skuad secara keseluruhan dan apakah beberapa cedera atau beberapa hasil buruk bisa menjatuhkan mereka satu kali lagi. Ya, memang masih ada pertanyaan yang perlu dijawab, tapi sementara itu inilah saatnya untuk menikmati gaya permainan Napoli yang fantastis dan konsistensi yang mengesankan setiap kali mereka berlaga. Kali ini Napoli adalah jagoannya. Akankah ini berakhir dengan pesta besar-besaran di jalan-jalan Napoli seperti yang terjadi pada masa kejayaannya? Waktu yang akan menentukan.